Pemirsa, tim gugus tugas pusat memberikan bantuan kepada Pemprov Jawa Timur dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Sementara itu hari ini penerapan PSBB tahap pertama di Kota Palembang telah berakhir. Pemkot Palembang mengatakan penerapan PSBB akan diperpanjang hingga 14 hari ke depan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Reno Reksa dari Surabaya, Jawa Timur dan Elsa Silalahi dari Palembang, Sumatera Selatan. Kita akan ke Surabaya terlebih dahulu. Ya, Reno, selamat sore. Bisa Anda jelaskan apa bantuan yang diberikan oleh gugus tugas pusat pada Pemprov Jatim, Reno? Selamat sore Afi dan juga pemirsa. Memang pada hari ini selain juga Ketua Gugus Tugas COVID-19 Pusat Doni Monardo, juga ada Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto yang datang ke Jawa Timur dan tadi juga sempat berdialog dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Doni Monardo mengatakan bahwa kedatangannya ke Jawa Timur pada hari ini 2 Juni 2020 merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo kepada Menkes dan juga BNPB untuk bisa menaruh atensi khusus kepada Provinsi Jawa Timur melihat angka kasus COVID-19 di Jawa Timur ini masih terus menunjukkan tren peningkatan. Selain datang untuk menanyakan data dan apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pihak Pemprov Jawa Timur, kedatangannya kali ini Doni Monardo juga menyerahkan beberapa bantuan alat kesehatan secara khusus kepada Pemprov Jawa Timur. Dan kalau kita rinci, Afi dan juga pemirsa, untuk jumlah dan jenisnya adalah APD ini sebanyak 10.000 pieces, kemudian PCR ini sebanyak 30.000 kit, RNA 31.000, kemudian VTM ini sebanyak 50.000 dan ventilator sebanyak 10 koli. Dan bantuan-bantuan ini diharapkan bisa lebih mempercepat penanganan COVID-19 di Jawa Timur sehingga angka COVID-19 ini bisa lebih ditekan. Kemudian dalam sambutannya tadi, Doni Monardo juga mengatakan ada 699 pasien positif COVID-19 di Jawa Timur yang sudah sembuh dan diharapkan ke 699 pasien sembuh ini berkenan atau bersedia untuk mendonorkan plasma darahnya bagi pasien COVID-19 yang sampai dengan saat ini masih dalam proses perawatan. Selain itu, pada sore hari ini dan baru saja usai, Afi dan juga pemirsa, Doni Monardo secara resmi bersama dengan Menteri Kesehatan meresmikan rumah sakit lapangan COVID-19 yang diinisiasi oleh pihak Pemprov Jawa Timur untuk menangani pasien COVID-19 dengan gejala klinis ringan dan sedang. Hal ini perlu dilakukan, perlu diadakan supaya rumah sakit rujukan utama di Jawa Timur ini tidak mengalami overload. Dan baru saja kurang lebih 3 menit lalu Doni Monardo bersama dengan Menteri Kesehatan meninggalkan lokasi untuk kembali ke Jakarta. Sementara demikian informasi dapat kami sampaikan. Afi, kembali ke Anda di studio. Baik, Reno, terima kasih atas informasinya dari Surabaya. Kita ke Palembang, sudah datang Elsa. Elsa, apa saja evaluasi dari PSBB tahap pertama di Kota Palembang? Ya, Afi dan pemirsa, ada sejumlah evaluasi yang disampaikan oleh pemerintah Kota Palembang terkait dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar di Kota Palembang pada tahap pertama yang berakhir hari ini per 2 Juni 2020. Di antaranya yaitu terkait dengan penurunan angka penyebaran COVID-19 di Kota Palembang. Ini dinilai sudah angka penularannya telah berkurang, namun penurunannya tidak begitu efektif, di mana untuk angka yang direpresentasikan dalam reproduksi efektif ini menurun namun belum efektif, yaitu dari angka 1,29% menjadi 0,92%, dan angka ini dinilai belum ideal untuk menuju fase kenormalan baru sehingga perlu perpanjangan PSBB pada tahap kedua yang diharapkan mampu nanti menurunkan angka penyebaran COVID-19, yaitu dengan angka reproduksi efektif sebesar 0,5%. Dan saat ini Kota Palembang sendiri merupakan penyumbang terbanyak kasus positif COVID-19 di wilayah Sumatera Selatan, yang mayoritas status penyebaran kasus ini terjadi secara lokal. Keputusan ini juga diambil dengan melibatkan forum komunikasi pimpinan daerah yang sebelumnya pemerintah kota dengan mendengarkan beberapa rekomendasi dari sejumlah ahli, diantaranya Ikatan Dokter Indonesia, tokoh masyarakat, dan juga para ahli lainnya. Selain itu juga dari kajian Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya yang mengatakan bahwa
prediksi kecenderungan puncak COVID-19 di Kota Palembang ini akan berlangsung pada tanggal 8 Juni mendatang yang dilihat dari angka insiden penyakit, kemudian jumlah penduduk, transmisi atau penyebaran, dan juga angka kontaknya. Afi. Ya, baik Elsa melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan, dan sebelumnya ada Reno Reksa melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Teman-teman, terima kasih atas informasinya.